Dari sini. Sorry Mbak ya, dari sini. Right. Turun dong. Hah? Ditemani oleh Mas Natali Adianto selaku inisiator tata logo unit aktif 48 ini. Mana lightingnya udah otomatis. Nah, dengar tuh ya, mana lightingnya. Ini waktu disebutin langsung bebas Pak Dirman ya. Oke. Nah, bentar. Cek. Bentar. Waktu di sini kameranya nembak sini pakai kamera mana? Boleh sih. Hah? Pak Dirman, klek. Ya, oke. Oh, kamu booking meja di situ ya? Ya udah, terus dah ya nembak situ, terus apa lagi? Erik. Terus Ya, aku. udah ya, oke, terus udah ke sana, terus selesai sana. Saya balik, saya selesai. Menuju speech tentang Telkom Digital Valley, Indigo Accelerator dan Transformasi Divisi Digital Bisnis. Yang terhormat Bapak Indra Utoyo untuk bisa maju. Oke, musik main ya. Oke, terus selesai. Masih di suasana, apa branding kalian gitu. yang orang masih pilih kulit
Halo Heri. Hai Mas Ari. Sama. Iya, lagi dandan. Nah, dalam random nanti berarti Mas akan masuk di sini setelah penandatanganan. Nah, pada waktu penandatanganan ini Mas dari samping tuh udah booming nih, jadi orang nggak kaget langsung kita gantian. Nah, boleh kita udah boleh. Udah rame banget nih kayaknya ya. Selamat datang teman-teman dari startup lokal. Gak ada sambutan kayaknya. Selamat sore semuanya. Coba kalau kamu yang kasih sapaan. Selamat sore semuanya. Sore. Enggak juga. Selamat sore semuanya. Jangan dua dong. Lagi. Yoi. Saya mau nanya nih, masih di depan sini dari startup mana nih? Kebetulan saya baru mau belajar aja di sini. Baru mau belajar, kali aja terinspirasi langsung pakai ini. Ya kalau masih, mudah-mudahan dapat ilmu juga di sini. Betul. Ya. Dan juga ada mainan juga loh Pak. Ada mainan ini kita harus tukar mic ya. Oke. Dan 1, 2, ya. Cek. Udah lebih kenceng nggak suaranya? Memang suaranya lebih lembut daripada suara saya. Hanya dari member startup juga. Itu dari mana? Itu apa tuh Pak? Wih, wanita. Dari judulnya gue nggak ngerti gimana isinya. Ini kayak perlu dieksplor deh nih, perlu dieksplor. Keren ya. Iya, ini kayak perlu nih di akselerator nih. Catat teman-teman, catat satu lagi. Pak tadi Pak boleh diulang? Panjang pokoknya, panjang. Nah, tapi kita harus ingatkan teman-teman, hari ini ada hadiah loh yang mau kita bagi. Kita ada selfie di sini. Ada selfie, yang paling gampang banget ada selfie. Dan hadiahnya 1 juta rupiah. Untuk anak-anak codinger kayak gini sama juga nggak peduli. Nggak peduli. Oh gitu. Nah, yang penting teman-teman selfie, apapun dalam suasana ini gitu. Meet up startup. Meet up startup. Meet up startup. Terus dikirim ke DDB Akselerator. Betul. Dan pastinya tadi pada waktu masuk sudah registrasi kan. Cara registrasinya gampang banget, cuman follow doang. Iya. Cuman follow DDB Akselerator. Tulisannya mungkin kayak gitu, kayak di logo DDB Akselerator. Dan apalagi yang harus kita umumkan? Timani dapat. Oh iya. Untuk Timani. Nah ini mohon maaf, kita mau memperkenalkan Timani, satu produk startup. Sebetulnya tahun lalu sih. Produk startup dari startup lokal mengajukan, Pak kami punya loh alat bayar namanya Timani. Terus dengan sombong kayak gimana sih? Kayak gini loh Pak presentasi dia. Presentasi dan Telkom menilai dari presentasinya. Kayak apa sih? Apakah Timani ini bisa dikembangkan lebih luas lagi? Akhirnya setelah Timani dikembangkan, diakselerasi, didanain, dan banyak mendapatkan, selamat datang Pak Sugandi, dan banyak mendapatkan pengembangan dari Telkom. Akhirnya Timani, produk aplikasi startup, dijadikan salah satu produknya Telkom. Wih, jadi Ya. gimana tuh Pak? Jadi Ya, lengkap dengan anak-anaknya
komit semua. Tuh teman-teman, kalau punya produk yang oke, jangan lupa cukup mention aja atau tektokan di webnya DDB Accelerator dan itu akan bisa diakomodasi. Nah, semua yang datang ke sini ya. dan berkaitan dengan hadiah yang akan diberikan nanti, hadiahnya akan dikirim ke akun Timani kalian. Jadi kita download dulu. Nah ini, terus kalau nggak punya akun Timani gimana caranya? Download. Ambil handphone Anda. Ya, siapa di sini yang udah punya akun Oke, Timani? pasti belum perhatikan semuanya. Tatap mata saya. Angkat handphone kalian. Android ya, baru Android. Kalau kenapa yang EOS dan lain sebagainya kok belum ada? Tanya sama pengembangnya. Menyusul. Jangan tanya sama Telkomnya, sama yang membuatnya. Iya, jujur saya juga nggak ngerti. Jadi kita download di Google Store. Betul. Artinya pertama kita buka Google Store, cari Timani, di situ ada Timani Telkom, download. Dan kita bikin akun ya. Ya, jangan khawatir paket data matiin, malu-maluin kesini pakai Di sini ada data. wifi. Di sini pakai WiFi Astinet Cross 2 Oh gitu. tanpa password. Silakan berebut. Silakan berebut. Silahkan. Dan kita di sini acara streaming loh. Yo, Ya, di sini. makanya ini adalah dandan maksimal kami loh. Maksimal ini, dan mudah-mudahan di TV jadinya bagus. Nah, alamat streamingnya adalah buat apa? uctv.com. Nah, live streaming udah langsung ini. Ya, uctv.com /live streaming. Nah, mudah-mudahan nih kameramennya UCTV ini bergerak muter di antara kita dan coba teman-teman coba sadar kamera. Di tengah ada kameramen dari UCTV. Kita lihat, download juga aplikasi UCTV. Iya. Lihat live streaming dan kejar kamera. Tersenyumlah pada kamera. Kabarin juga orang-orang di rumah atau teman-teman Betul. yang saya di sini acaranya. Betul, betul. Kabarnya di Makassar udah nobar. Nah betul, di Makassar ada nobar. Iya. Sekarang di setiap kafe yang ada UCTV-nya sedang melaksanakan nobar acara ini. Bohong deh. Nah, di sebelah sana ada kamar mandi, teman-teman bisa berkaca bagaimana wajah saya kalau di streaming. Kalau saya gimana Pak? Kita oke banget. Pokoknya udah nggak bisa diapa-apain Ya, lagi. konten ya. Betul. Nah, teman-teman sudah download Timani, akan mendapat konfirmasi, buka emailnya dan nanti otomatis uang hadiah dari selfie. Ada panitia nih yang ngeliatin selfie yang bagus yang mana. Iya. Live tweet juga ya. Live tweet juga. Hashtagnya adalah Startup Meetup. Meetup Startup. Oh, Meetup Startup 48. Iya. Jangan lupa foto selfie-nya ya yang seunik mungkin, semenarik mungkin, sekece. Betul. Ini kalau Sebentar lagi acara yang akan dimulai. betul. Tunggu ada kode. Kita tidak boleh mendahului kode. Kalau mendahului kode, honor dipotong. Jelas? Jelas? Oke. Nah, teman-teman, ini adalah acara meet-up-nya startup lokal. Nah, dan mau tahu yang keberapa? 48. 48. Siapa yang lebih dari satu kali datang ke meet-up-nya startup? Angkat tangan, hadiah menunggu. Ngaku-ngaku deh, cepetan. Cepetan ngaku-ngaku, saya juga nggak tahu kok kalian bener apa enggak, yang penting hadiahnya ada. Siapa yang pernah ikut meet-up-nya startup selain yang ke-48? Yang sebelumnya udah pernah hadir. Wih, selamat datang Pak Indra Utoyo. Teman-teman mohon izinnya tepuk tangan dulu dong untuk Pak Indra Utoyo. Tuh, teman-teman kalau tepuk tangan kayak gini Pak Indra ngeliatnya saya, siapa tahu kebagian silver SK. Ngarep ya Pak ya. Oke, betul. Ini adalah meet up startup lokal yang ke-48, ya betul. Dan di dalam acara kali ini akan mengupas tentang Oh banyak banget. benar. Ada Om Fajar Anugrah akan bercerita tentang bagaimana Lean Canvas untuk bisa membuat aplikasi kita, menciptakan model bisnisnya bagaimana, terus juga gimana sih prosesnya supaya ini bisa goal proposalnya mungkin juga dibahas. Iya. Kalau nggak ada model bisnisnya gimana caranya supaya proposalnya tembus terus dapat dana pengembangan dan sebagainya. Tapi Kia di sini kan penuh dengan ide-ide ya. Saya Betul. mau nyaran dong kasih startup buat
aplikasi gampang jodoh gitu kan ya. Nah, tantangan untuk teman-teman startup lokal. Satu pernyataan, ada dua hal yang disampaikan. Satu, Rizka, namanya Rizka, Twitternya apa? Nggak mau. Rizka apa? Rizka cantik banget sumpah. Satu hal yang disampaikan, satu, gua minta dong dibuatin aplikasi gampang jodoh, betul. Yang kedua yang mau disampaikan Rizka adalah, hey, gua masih jomblo loh. Kali aja kita mau jodoh kan di situ ya. Ya, jadi ada dua hal, teman-teman yang masih jomblo juga segera merapat ke sini kalau memang dia laki-laki. Kalau perempuan ke sini, Bapak. ke sini. Saya tidak terima laki-laki itu lagi tadi. Gitu. Ya, betul. Itu kan teman-teman, selain selfie, apalagi nih yang harus dikejar. Teman-teman jangan lupa untuk follow DDB Accelerator. Karena itu adalah jembatan kita untuk bisa berkomunikasi selanjutnya. Karena adminnya DDB Accelerator ini rada lebay. Dia mau buka Twitter setelah dicolek di mention, buka email setelah di mention dari Twitter, rada lebay. Harus di-mention. Betul, rada sosok gaul biar dapat follower banyak gitu loh. Jadi pengen selfie nanti. Betul. Kan kita nanya dong dari taruh Iya benar-benar sok peredaran yuk kita jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya deketin kamera, kita lihat kameranya gimana. Biar kita kesunik. Tapi itu ya teman-teman. Itulah kira-kira hasilnya. Tapi ini kamera sebelah mana? Itu kok belum? Nah nggak tahu di depannya mana. Nah itulah hasilnya yang akan ada setelah teman-teman download aplikasi UCTV. Download dulu aplikasi UCTV /live streaming. Nah ini baru ceritanya gue dari belakang. Ini kamera di belakang kita balik kanan saya. Duh gak ada kamera. Ini bener-bener hebat. Oke teman, nggak tahu ada kita bisa ingat durasi. Mas, saya mau nanya nih Mbak yang cantik Mbak dari Tarabuat. Member juga. Iya. Tahu acara ini dari mana ya Mbak? Oh gitu. Dari meetup.com, bayangkan yang belum member aja udah nyari meetup.com dan bergabung di acaranya. Mbak juga pengembang atau mau bikin aplikasi dari tanah liat atau bambu atau apa maksudnya? Dari beras. Nah ini kuliner, aplikasi kuliner ya betul. Oh IT, akhirnya ngaku dia anak IT. Oke sip, makasih banget Mbak ya. Udah kenal sama teman-teman yang lain. Oke. Mbak, gimana udah dicicipin makanannya? Silahkan lagi mumpung. Ya, teman-teman kayak agak maju dikit yuk, maju dikit. Yang di belakang kasih agak ke bagian depan. Untuk berdiri yuk kita maju di sini. Masih ada beberapa meja. Mas saya enaknya manggil Mas atau Mama ya? Ini jadi kayak Makannya tadi kok saya belum makan, ini udah duluan. kayak jual obat ya. Ini tuh jadi suruh penonton tapi gak ada yang tepuk tangan gitu kan. Yuk teman-teman maju ke depan dikit. Sebelah sini ruangnya dengan DDB Accelerator. Maju lagi Mbak, meja di sini. Nanti biar bisanya lebih enak sebelah sini. Ayo sini Mbak, biar sama saya. Ririn, mana Ririn? Coba kamera ada yang pakai. Coba kami mau selfie. Boleh selfie Mbak sama saya? Jarang sama anak-anak. Sama cewek-cewek cantik. Mohon maaf ya. Kamera mana sih kamera? Tolong dong. Iya Mbak, tolong dong difotoin dong. Itu tuh difotoin. Kita selfie, bukan selfie, ini foto. Kita dicuekin. Alay level 2. Cucu. Jadi kita berdua doang. Ya, demikianlah. Abis itu boleh dilihat, jangan khawatir. Jadi ini cuma ngajak mbak-mbaknya pindah sini, gitu. Ada lagi yang mau foto sama saya bisa pindah ke sini. Kali aja menang ya, dapat 1 juta. Iya, oke. Dapat 760.000 juga. Saya, gue terharu sama bapak yang ini. Iya Pak. Dari tadi pegang. Iya Pak, boleh kita tanya bapaknya startup mana Pak? Enggak, saya sebetulnya fotografer katanya. Dari media.com. Oh, nah itu aplikasi apa Pak? Sebenarnya bicara global industri aplikasi. Jadi apa aja tuh Pak? Bisa dilihat nanti di gampang diingat media.com. Oh iya. Ini dia. Oke, media.com. Teman-teman kenalkan dari media.com, tepuk tangan dulu. Ini adalah satu aplikasi. Siapa yang mau bercerita tentang produknya? Iya.
waktu 2 menit untuk bercerita supaya teman-teman yang lain bisa menjadi perbandingan produk yang ini kayak gini punya saya gimana. Mbak tadi mau cerita apa? Perlu promosi di sini? Diliput TV loh promosinya. Syaratnya maju ke depan dikit. Oh, susah banget yang ngajak aku ke depan ya. Tapi kebagian yang di belakang. Betul. Nah, soal Timani tadi jangan lupa siapa tahu Anda pemenangnya. Jadi Anda harus, teman-teman harus punya akun Timani. Caranya gampang banget. Download aplikasinya. Bikin akunnya di situ dan udah. Langsung deh duitnya masuk. Dan itu bisa ditransfer loh. Oh, iya. Bisa ditransfer ke rekening. Iya, bisa ditransfer ke rekeningnya. Rekening apa aja dari bank? Iya, betul. Keren Betul. Keren banget. Oke, kita lihat jam sekarang jam berapa? Sekarang sudah bisa dimulai. Di sini memang kayaknya agak lumayan serius bahwa ini Jakarta Digital Valley ini memang ditujukan untuk teman-teman yang dianggap Jakarta itu menyimpan banyak aplikasi lokal. Iya. Kita berusaha banget pelan-pelan menggeser kandungan-kandungan non-lokal. Kita coba menggunakan kandungan-kandungan lokal, ya. Kita menggunakan konten-konten lokal untuk aplikasi kita sendiri. Kita coba himpun pendapatan, himpun traffic untuk kita sendiri. Dimulai dari diri kita, dimulai dari web kita. Misalnya kita menggunakan domain Indonesia dan sebagainya. Itu kita bisa mulai dari aplikasi kita sendiri. Bagaimana aplikasi itu bisa dimanfaatkan masyarakat banyak untuk bisa membuat mereka lebih gampang difasilitasi. Pak, tadi saya pengen tahu yang di luar, yang datang dari luar Jakarta ada nggak ya di sini? Coba, ada yang dari luar Jakarta? Oh, ada yang dari Jakarta. Ganteng lagi bro, deketin. Oh, bro. Deketin, ya iya bro. Kamera mana nih kamera? Kamera Saya aja ikutin. nggak nonton. Ada cowok ganteng langsung mulai kartu nama. Namanya Mas Aga, bukan Mas Adi. Dari Tangerang, Mas. Oh, Mas ini aplikasinya apa? Pengembang juga. Wah, member, Mas. Member. Jadi, Mas punya aplikasi yang maaf, saya akan beli semua aplikasi yang ada di sini. Loh, terus tawarin diri, Mas saya juga masih belum punya kerjaan. Lah, ternyata Mas Adi. Oke teman-teman, ini Mas Adi. Teman-teman boleh kenalan semua. Apa yang Mas Adi punya? Di sini ternyata member udah lama Mas Adi. Oh, kehadiran yang kelima di meet up. Siapa yang pernah ketemu di meet up sebelumnya sama Mas Adi? Tapi belum sempat kenal sampai sekarang balik aja. Tapi apa sih yang membuat Mas Adi pengen datang dan datang lagi ke meet up? Indonesia. Jadi beliau ini semacam pada dunia bahwa Indonesia itu punya betul Mas ya? Mas dari komunitas dari mana? Oh dimaksud dari situ hati-hati loh kalau pertanyaan dari kita salah kan? Dan saya nanya Mas dari Tangerang dari 3 hari yang lalu ya. Pertanyaan berikutnya masih datang Mas. Nah, Mas makasih ya. terima kasih. Kita jalan-jalan ke sini yuk. Kita jalan-jalan ke sini. Kita jalan. Silakan ibu dan Mas Rian. Mas Rian dari tadi dilihatin terus. Cuma nggak berani ngomong. Silakan Rizka. Mas dari startup. Ya. Oh bukan. Jadi mencari itu ya kreasi dari Indonesia ya Mas. Makasih ya Mas. Terima kasih selamat datang Mas Rian. Sekarang kita pamerkan ini adalah studio yang akan kita jadikan studio Jakarta Digital Valley. Kalau teman-teman komunitas punya acara yang berhubungan dengan IT dan memang berhubungan sama startup, berhubungan sama konten-konten yang bisa kita sebar untuk masyarakat. Silakan. Ini aja Fasilitas di sini gratis. Tapi boleh bawa makanan sendiri ya. boleh ya. Dan ada wifi juga ya. Jadi di sini ajang yang kumpul-kumpul juga
sekarang bagian gue nih, kayaknya ada yang cantik-cantik. Oke, silakan, Mas. Selamat malam Mbak. Ih, Kapur. Kapur, ini kan siapa ini? Oh Mbak Aini. Oh, siap. Selamat datang, tepuk tangan untuk Pak Arif Yahya. Selamat datang, Bapak. Selamat datang Bapak Menteri. Iya. Bapak Menteri, sekarang Bapak Menteri Pak. Iya. Agak canggung ngomongnya, tapi apa boleh buat, memang selamat datang Bapak Menteri. Oke, Bapak di depan, Pak. Teman-teman, untuk bisa maju ke depan, kita akan segera mulai acara. Teman-teman, untuk bisa maju ke depan, Kalau kita akan segera mulai acara. nanti saya mau ketemu. Ya, silakan maju ke depan. Silakan boleh maju ke depan. Ini boleh aja betul. acaranya, kita kumpul-kumpul. Ayo, maju ke depan. Teman-teman, maju ke depan. Ini Banyak kenalan, betul. banyak berkah ya Mas. Betul, banyak kenalan, banyak berkah. Dan perlu saya sampaikan, sumpah demi Tuhan udah disedot. Kalau mau nongkrong di bawah, boleh. Ayo teman-teman, emangnya mau lagi? Ayo, silakan, maju ke depan semua. Boleh duduk di bawah, kita segera mulai acaranya. Yang di belakang, silakan, ayo Pak, maju Pak. Mumpung kursi cuma 3, cepetan. Ayo, maju yuk. Ya, teman-teman bisa dibantu. Kita segera mulai. Silakan. Yang cowok ASN di bawah, yang cowok ASN di bawah. Cantik. Yang Biar cowok kita ASN di bawah. tanya, mari maju. Ayo, maju, cantik. Gimana? Coba. Maju, cantik. Coba. Kita berdua. Ayo. Mas aja sayangnya. Ntar lebih cantik kan gue daripada lu ketahuan ngomongnya. Mari mbaknya. Ayo. Mari cantik. Ayo, bisa di sini masih kosong, silakan. Ya, di bawah boleh. Iya. Ayo, maju. Ayo, jangan Yang di belakang, silakan. Iya. Yang di belakang, Maju aja silakan. Pak, biar kelihatan mukanya orangnya keseluruhan. Oke, maju, cantik. Kita lagi ini, Jangan lupa teman-teman, tangkap kamera larinya kemana, siapa Iya. tahu ya. Langsung telepon, Ma, aku masuk TV. Iya. Gimana mau berada? Ya. Nah, jangan lupa juga download aplikasi UCTV. Oh ya, teman-teman perlu tahu UCTV. Siapa yang belum pernah tahu UCTV? Saya tahu. UCTV adalah produk startup pertama yang diambil oleh Telkom. Wah loh, UCTV yang sekarang dijadikan produk andalannya Telkom adalah produknya startup lokal, tapi dari Bandung. Anak-anak apa ya? Oh, Bandung apa namanya? Ada yang dari Bandung? Nah, Oh, ada itu. Koak. Yang pakai baju kotak-kotak dari Bandung. iya. Ya, nah itu produk pertama yang dikembangkan oleh Telkom kira-kira 1,5-2 tahun yang lalu, dan hasilnya sekarang dia menjadi produk unggulannya Telkom dong. Benar. Saat ini pun di ruangan ini dikembangkan banyak produk juga yang sedang dikembangkan oleh Telkom. Tapi di tengah jalan produknya pun bisa ditutup loh. Oh gitu kan. Bisa langsung di mobile. Mobile berarti belajar pakai handphone. Programming. Oh, programming. Belajar programming. Oh gitu. Oke. Belajar programming pakai handphone. Oke, Mas nanti punya Twitter. Punya Twitter. Oke. Master Twitter Learning Rakyat. Learning Rakyat bergabung di situ. Kita juga dengan Ono Center. Dengan Ono Center kita buat gerakan learning untuk rakyat gratis, dan itu berbasis mobile. Ya, jadi teman-teman yang ingin belajar coding lebih dalam tentang materi-materi open source, nah di situ ada. Nah, Mas kudu bergabung di situ.
cari saya di Twitter, follow gue, baru gue anterin ke sana. Kalau nggak, mohon maaf. Nah, ini Twitter saya, mumpung ada yang nanya, Fajar Eridianto. Mas itu Twitternya link dari pet nggak? Oh, link pet semuanya. Oke, siap. Makasih Kak Dini ya. Nah, teman-teman yang kayak gini nih yang perlu kalian untuk bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Ternyata temen yang itu buat ini, temen yang ini buat ini. Siapa tahu kita bisa terinspirasi ya. Betul. Bisa bergabung membuat satu yang lebih dahsyat lagi. Teman-teman yang masih berdiri masih bisa duduk di depan, silakan. Daripada di belakang, jangan lupa cemilannya juga boleh dibawa ke sini. Kalau saya duduk di sini juga boleh ya? Kayaknya kita dari tadi siang udah berdiri. Jadi kalau dulu kita nggak sopan. Oke teman-teman, coba dipantau juga untuk di CCTV-nya. Di CCTV hari ini kita streaming, jadi ini bisa disiarkan ke teman-teman yang lainnya. Kita sampaikan ke teman-teman lainnya untuk mereka bisa mengikuti acara hari ini. Acara hari ini positif karena emang udah hadir, dihadiri oleh Pak Arief Yahya, Bapak Menteri Pariwisata kita. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Menteri Pariwisata tertarik dengan startup lokal? Artinya, kemungkinan besok tahu gue nih ngomongnya, Pak Menteri berharap banyak bahwa banyak muncul aplikasi dari teman-teman startup lokal. Banyak muncul aplikasi yang bisa mengangkat nama bangsa, mengangkat pariwisata Indonesia, mengangkat harkat kita di mata dunia lewat aplikasi. Bagaimana sebuah pulau, sebuah keindahan, sebuah lokasi bisa dieksplor. Bagaimana menuju ke sana, bagaimana cara membayarnya, apa aja yang ada di dalamnya. Mungkin hal-hal itu yang bisa disampaikan melalui aplikasi yang hanya teman-teman yang bisa buat. Kalau saya mohon maaf, bisa pun tidak akan mau membuatnya. Karena apa? Susah coding itu. Saya sama sekarang masih pakai Windows. Masih pakai Windows. Sudah pakai Linux, Mbak? Konon dengan dengar harus pakai Linux. Iya masih harus pakai Linux bagi buat. Enggak juga ya, Mas pakai Windows ya? Oh Linux. Ya lalu mah. Langsung, oke. Kita langsung. Bergabung di sini bareng-bareng sama kita. Tunggu dulu, kita panggil sama-sama. Siap kita mulai acara ini? Siap, Mas. Siap kita mulai acara ini? Siap. Oke, kita panggilkan sama-sama. Bapak Menteri. Yang terhormat yang pertama muncul, tepuk tangan untuk Pak Indra Utoyo. Selanjutnya, yang muncul kedua, Bapak Arief Yahya. Pak Arief udah jauh ya. Iya. Ya. Asik, udah kumpul semua ya. Tapi masih bisa maju ya teman-teman. Silakan Teman-teman masih bisa maju ke depan. Yang di belakang kasihan numpuk. Ya, maju cantik. Ayo, maju teman-teman. Ayo. Ini Pak Aye, sekarang nggak bisa dipanggil Pak Aye. Pak Arief, mohon maaf. Bahwa teman-teman startup lokal akan banyak menciptakan aplikasi untuk pariwisata, Pak. Nanti akan bisa langsung lewat kita di Indigo Accelerator dan produknya akan bisa langsung dimanfaatkan di kementerian sehingga bangsa kita, pariwisata kita bisa nomor satu. Oke, ya. Kita mulai. Kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada para undangan semuanya, kepada yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata Bapak Arief Yahya, Selamat malam untuk Pak Indra Utoyo. para perwakilan komunitas online, para startup, member startup lokal dan investor. Juga teman-teman dari Telkom Group di sini berkumpul juga teman-teman dari Telkom Group yang pastinya saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Iya, selamat datang di
Jakarta Digital Monday. Otomatik. Siapa yang tahu waktunya bagus, nomor second hand. Goreng, goreng, sebab pada bergoreng. Duitnya banyak, kagak kehitung, berjuta-juta. Goreng, goreng, sebab pada bergoreng. Setiap hari berfoye-foye, sambil holiday, sambil holiday. Maju. Mau beli baju, mau beli jamet, pergi ke Hongkong. Mau makan minum, mau istirahat, Singapura aja. Mau pergi mandi, mau pergi kencing, pergi ke Hawaii. Kalau sakit perut, pergi berobat. Boleh, boleh, kita hidup kaya-kaya. Segala tahu, segala tempe, jadi gak doyan. Hore, hore, rasanya kayak di sorgen. Duitnya mewah, berfoye-foye, sambil holiday, karena dapat kote. Papa dari pusing, ini artis lagi sekarang. Tinggal tiket pulang, tak ada barang-barang bakal dibawa pulang. Hore, hore, lihat tuh babe, pulang dari nanti cuma bisa bawa satu jelane. Hore, hore, si bapak ketagihan, hidupnya mewah, foye-foye, sambil holiday, karena dapat lotre. Semua barang pada dijualin, gak kesampean. Ngebon ke sana, ngebon kemari, gak bisa bayar. Utang ke sini, utang ke situ, gak bisa bayar. Setiap hari datang orang lagi, gak bisa bayar. Yeay, itu dia lagu Bapak Menang Lotre di PSP. Pancaran Sinar Petroma. Kita bingung nih pasti bingung ya. Ini lagunya nggak punya duit, nggak punya duit. Pasti startup di sini semua juga punya duit. Betul, ini kos-kosan dulu ya. Hasil dari MCU mengatakan harus banyak bergerak, tapi ternyata bergerak satu lagu, berat sekali. Nah, sekarang kamu harus jelaskan, kamu harus tanggung jawab. Kenapa lagu Pancaran Sinar Petromak menjadi lagu pembuka hari ini? Pancaran Sinar Petromak itu kan pancaran yang memancarkan kehidupan. Pancaran era baru industri kreatif khususnya startup Indonesia. Nah, ini Salah, teman-teman harus tahu. PSP adalah aplikasi startup pertama di Indonesia. Aplikasi kebahagiaan. Setiap kali PSP di-download, sekarang pun kalau Anda download di YouTube Pancaran Sinar Petromak, langkah pertama, hal pertama yang terjadi adalah nyengir, pasti tersenyum, dan akhirnya ikut bergoyang kayak kita tadi. Jadi aplikasi pembawa bahagia dan pertama di itu Indonesia. PSP itu hits karena dibantu oleh investor pada masa itu. Betul, Nah, pada masa kini adalah ada Telkom Indonesia.
Indonesia. Betul, ada Telkom Indonesia dengan Indigo Accelerator. Iya, mudah-mudahan menjadi pancaran. Dan itu pasti akan menjadi pencerahan bagi teman-teman startup yang sudah punya produk, yang sudah punya sedikit langkah jelas, yang sudah ngikutin acara nanti. Hari ini ada Om Fajar Anugrah bercerita tentang green startup-nya, bercerita tentang bagaimana model bisnisnya, bercerita tentang bagaimana integrasi aplikasi dan lain sebagainya. Masuk ke Telkom, jadi kayak startup-startup yang sudah jadi. Ada UCTV, ada UMeetMe, ada Timani yang tadi kita ceritain. Itu semua produk startup-nya Telkom. Baik. Betul. Baik. Ya. Dan ini acara berikutnya adalah sebagai informasi Jakarta Digital Valley. Itu tema kita saat ini. Ya, dengan event ini diharapkan menjadi wadah bagi para startup lokal untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya sehingga bisa menjadi besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu Jakarta Digital Valley merupakan bagian dari Indigo Accelerator yang dimanage oleh DBD Accelerator. Kita coba aja. Kita akan dengarkan ini. Kita langsung sambut. Ya. Di sini ada Pak Ahmad Sugiarto. Beliau adalah kreator dari DDB Accelerator, juga Chief of Telkom Digital Business. Ya, ditemani oleh Bapak Natali Ardianto. Ya, beliau ini inisiator dari Meetup Startup ke-48 ini. Ya. Langsung aja kita sambut. Inilah mereka. Woo! Tepuk tangan untuk Ahmad Sugiarto dan Natali. Asik, keren banget. Ini adalah bentuk kolaborasi antara startup lokal dan Telkom Indonesia. Mulai detik ini, startup lokal akan jaya di Indonesia menghiasi aplikasi untuk bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Menteri Pariwisata Pak Jaya, Pak Indra, dan tadi di kemudian Pak Indra Utoyo selaku PLT di PT Telkom, dan tentunya rekan-rekan semua yang tadi posisi jam 4 sore yang saya tahu itu register semua 324 orang. Tepuk tangan buat para lokal. Saya sampai bingung harus seperti apa gitu ya. Nah, di sebelah kiri kami ini adalah kawan saya, inisiator pelaksanaan acara ini ya. Acara ini untuk yang ke-48 kalau nggak salah. Mungkin bisa diceritain soal startup lokalnya. Ya, jadi kita untuk teman-teman mungkin banyak yang masih baru ya, karena jujur aja wajahnya there's a lot of new faces. Kita dari startup lokal, Pak Indra, Pak Arif. Jadi kita adalah komunitas terbesar di Indonesia. Hari ini adalah kita adalah meetup yang ke-48. Gitu. Jadi kita 48 bulan secara berturut-turut kita secara konsisten menjaga supaya ya komunitas dan ekosistem ini tetap berjalan lagi. Makanya kalau dilihat sekarang ya banyak sekali orang-orang gini ya, karena jujur aja biasanya Pak, kita tuh mengannounce event itu tuh 1-2 hari sebelum, karena kita ngeri terlalu ramai gitu. Jadi makanya kayak kemarin kita udah announce agak lama, ya hasilnya ya seperti ini gitu, ramainya kita tampil gitu. Jadi kalau dilihat di slides-nya itu kita adalah startup lokal ini. Nah ini dia inisiatornya, saya sendiri Natali Ardianto, ada Nick Tirta di sini, ada Olik Salsabella, beliau penulis buku hampir 30 buku dan juga itu startup di industri buku ya, penulis buku dan buku gitu. Kita juga punya apprentice namanya Pak Heri, dia entrepreneur juga. Suzy, nah Pak Heri, Suzy kepala sekolah dan kepala sekolah di SMK yang mengedepankan entrepreneurship juga ada Peretas Bidadari ini Pak Dani gitu. Dia di usia sangat muda dia juga sudah membuat company gitu. Jadi startup lokal ini sendiri kita tahun ini fokus ke workshop. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, IDEA, Talkshow, Steam, Branding, Financial Investment. Bulan-bulan berikutnya ya, dan kita sekarang ada di bulan ke-11 yaitu Business Model Generation. Next month kita akan di sini juga ya.
itu tentang fundraising. Jadi itu tentang startup lokal. Kita ada list startup lokal at yahoo.com, di mana itu isinya adalah para delinquent entrepreneur di bidang IT, dan juga untuk teman-teman yang mungkin datang ke sini karena dari undangan Telkom juga bisa mendaftar di meetup.com/startup lokal. Itu isinya adalah registrasi, di mana kita nanti setiap bulannya akan menotifikasi kalau ada event. Ya, kenapa kita ada di sini rekan-rekan ya? Jadi selama ini kita cukup sering kita bicara soal incubator ya. Telkom sendiri saat ini kita punya incubator, tepatnya di Bandung, IDEC ya. Nah saat inilah akselerasi yang kita punya dari teman-teman startup itu dapat dilakukan di tempat ini, di Jakarta Digital Valley. Tepuk tangan buat kita semua. Kami di sini Telkom mempunyai 25 CEO tentunya dalam bidang ICT, dan kita juga mempunyai Telkom Foundation. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mentor teman-teman semua dalam rangka mengembangkan, mengakselerasi, paling tidak bisa masuk di dunia ICT, dan tentunya menjadi bagian dari Telkom Indonesia. Karena kalau bukan Telkom Indonesia, siapa lagi yang punya Indonesia selain Telkom Indonesia? Baik, kira-kira demikian Pak Indra, Pak Menteri Pariwisata, Pak Arif Yahya, Pak Indra, mungkin dari kami demikian sebagai pengantar. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkom dan startup lokal. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Mas Natali. Selanjutnya speech tentang Telkom Digital Valley, Indigo Accelerator dan transformasi divisi digital bisnis. Yang terhormat Bapak Indra Utoyo selaku PLT Direktur Utama PT Telkom, waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya cintai Pak Haji Ayam, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Pak Harmono, Dirjen kemudian seluruh rekan-rekan komunitas online dan tes. Baik, yang saya hormati dan saya cintai Pak Arif Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Pak Hari Waluyo, Dirjen Industri Kreatif berbasis media, desain dan iptek, juga seluruh komunitas online dan startup lokal yang hadir malam ini, dan rekan-rekan sekalian, ada juga rekan-rekan dari BOD Telkom Group, Senoli Telkom Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan semangat pagi. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas bulan Ramadan, karena kita bisa berkumpul malam ini sama-sama untuk menghadiri acara, salah satunya adalah launching Jakarta Digital Valley, dan nanti programnya lagi Indigo Accelerator, dimanage oleh DDB, the new division dari namanya Telkom Digital Business. Nah, pertama Pak Aye, Pak. Jadi kalau Pak Aye kalau ngasih tugas pasti challenging gitu. Jadi kita meresponsifnya permintaan Pak Aye, karena Pak Aye minta Jakarta Digital Valley harus segera berdiri. Saya nawar Januari Pak gitu. Nah, ini adalah komitmennya Pak Menteri Pariwisata, tapi saya juga ingin lebih cepat lebih baik. Jadi saya lapor kemarin, Pak, Jakarta Valley kita akan menunjukkan visu malam. Jadi adanya apapun ini saya rasa harus dimaksimalkan. Mungkin kalau ruangannya kurang cukup nanti kita buat lagi, ya. Tapi sekarang ini ruangan boleh tepuk tangan. Ini gedungnya memang agak tipis ya. Jadi kalau segini mungkin sekitar 200 meter mungkin ya. Jadi paling nggak bisa menampung 25 startup, 50 startup untuk bekerja, saya rasa juga bisa, termasuk tempatnya para startup lokal ya. Kalau mau bikin event, ini tempatnya, silakan dimanfaatkan.
Jadi ini sebenarnya melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Arif Yahya, yaitu kita membuat ekosistem strategi Telkom untuk mendukung industri startup digital. Itu kita pakai strategi 3P biar gampang ya. P pertama people, yaitu para entrepreneur ini. Jadi entrepreneur adalah harapan kita semua, harapan masa depan kita semua. Entrepreneur melahirkan ide-ide, kreativitas, perubahan, ya, ikut menjadi bagian dari memberikan solusi masalah-masalah di sosial, ekonomi, dan bisnis. Jadi ini adalah investasi sosial yang harus social investment. Ya. Kita harus menemukan entrepreneur, jadi people sebagai senternya. Karena kalau di Amerika yang terkenal entrepreneurnya ya, baru politiciannya gitu. Kalau di Amerika kita tahunya presiden sama menteri luar negeri aja gitu, sisanya kita nggak hafal. Kalau di Indonesia mungkin belum ya, masih terkenal politiciannya begitu. Jadi kita harapkan ke depan lebih terkenal adalah entrepreneur kita yang tadi Mas Natal dari tiket.com sama lagi ya, yang nantinya begitu menjadi entrepreneur yang membanggakan bagi kita semua. Nah ini yang kedua adalah P Planet. Jadi yang kita bangun ini adalah ekosistem dan Telkom yang sudah terintis di bawah untuk Pak Arif Yahya ini kita membangun ekosistem yang lengkap ya. Satu mulai dari ide. Dari ide kita nurturing, kita juga touch para talent-talent yang mungkin belum tersentuh, kita bangun mulai kreatif camp. Ya, kita bersama MITI, Masyarakat Industri Kreatif Digital, kita bangun di 20 kota ya, 20 kota kita bangun kreatif camp namanya Digital Innovation Lounge. Nah, ini merupakan juga dulu warisan Pak Arif. Pak Arif kemarin kita meluncurkan 4 tambahan di lo. Jadi kemarin Bogor, Tangerang, Bandung, Makassar. Ya, jadi kita harapkan tahun ini bisa 20. Dari situ kita yakin banyak talent-talent yang potensial yang selama ini belum tersentuh, yang punya berbagai bakat, apakah itu desain, di games, di animation ya. Dari kita juga berikan kurikulum Pak bersama MITI, kurikulum yang bisa meningkatkan capability, kapasitas dari teman-teman anak-anak muda. Nah dari itu baru dibawa ke step berikutnya, diinkubasi. Jadi setelah ide itu menjadi sebuah konsep inovasi dan ada konsep bisnisnya, masuk inkubasi. Kita ada inkubator saat ini di 2 tempat, di Jogja Digital Valley, dan di Bandung Valley. Ya, itu nanti kita berikan fasilitasi, mentorship, juga seed capitals pada level-level yang diperlukan. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke level berikutnya, yaitu akselerator. Jadi setelah produk itu valid, atau prototipe valid, kita ingin akselerasi lebih cepat. Produknya sendiri sudah ketahuan bentuknya, kita akselerasi dan memanfaatkan kekuatan Telkom Group ya. Telkom Group itu punya pelanggan 150 juta. Ini langsung bisa menjadi validator dan juga pengguna pertama dari produknya teman-teman semua. Dan kita juga eksis di 10 negara. Itu juga potensial untuk nanti produk-produk ini bisa dimanfaatkan di industri ke sana. Nah, sampai dengan kita setelah berkembang para startup di akselerasi, masuk ke step berikutnya. Jadi di akselerasi juga kita ada capital pada level yang lebih besar. Ya, tadi 250, di sini bisa sampai lebih dari 250 begitu. Kemudian exit dilakukan di tahap berikutnya. Kita punya namanya Indigo Venture. Jadi kalau ada tadi inkubator, akselerator, berikutnya adalah Ventura. Kita sebut dengan Indigo Venture di sini, Indigo Accelerator dan di inkubator, Indigo Inkubator. Nanti exitnya dari sana, dalam bentuk investment maupun IPO. Gitu ya. Di sini juga ada pemiliknya Pak Teguh. Pak Teguh anak perusahaan kita di Telkommetra. Kita punya Metra Digital Inovasi. Itu adalah corporate venture capital kita, ya, yang nanti akan melakukan investment maupun exit dari teman-teman. Dan kita juga harus sadar bahwa di dunia kreatif digital startup ini ada kiblatnya. Kiblatnya itu namanya Silicon Valley gitu. Oleh karena itu untuk melengkapi seluruh ekosistem ini kita membangun partnership dengan 500 startup. Anda bisa cek tuh. 500 startup is top 5. Ya, untuk venture dan juga
kurikulum Angel ya? Angel. Jadi nanti mereka akan mendatangkan metoda, metrik maupun mentorship. Jadi global mentorship akan hadir di sini secara periodik berapa? Setiap setahun? 6 hari 2 minggu. 6 hari 2 minggu dalam waktu 2 kali lah setahun. Jadi semua menjadi bagian dari planet yang akan kita siapkan supaya teman-teman bisa tumbuh. Teman-teman bawa ide lah, bawa idenya, tinggal bawa ide terus di sini kerja gitu. Tumbuh gitu ya. Itu kira-kira yang kita harapkan. Terakhir adalah partisipasi. Partisipasi ini yang Pak Ayi bilang sebagai quadruple helix. Itulah yang diharapkan memperbesar ini semua, mempercepat ini jadi industri. Itu ada akademi, ya, para akademi yang nanti menghasilkan teman-teman juga. Kedua ada bisnis kayak Telkom dan yang lainnya. Dan ada government, dalam hal ini kita disupport oleh Menteri Pariwisata, ya, Pak Dirjen. Dan juga nanti ada community, ya ini teman-teman semua. Jadi dengan demikian kita harapkan ini menjadi ekosistem yang menunjukkan industri kreatif digital kita betul-betul pada lingkungan yang bisa menumbuhkan gitu ya. Nah hari ini juga sekaligus Pak kita meresmikan manage, siapa yang manage dari Astra ini adalah DDB. Juga ditetapkan pada saat AY kita harus juga mulai lebih serius transformasi ke arah digital. Jadi Telkom Digital Business. Jadi chiefnya agak gaya nih. Chief of Telkom Digital Business itu Pak Kanto tadi ya. Ini akan kita harapkan menjadi manajer untuk mengasurit dari para startup. Mungkin demikian, jadi hari ini kita bisa mulai menunjukkan dan silahkan dimanfaatkan ya untuk rekan-rekan sekalian ya berkarya, berkreasi yang akan muncul nanti karya-karya hebat dari sini. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Betul, dan kayaknya perlu kita sampaikan juga ke teman-teman yang hadir bahwa konsep ruangan ini adalah konsep studio, teman-teman. Jadi noise yang timbul dari bincang-bincang kecil di belakang akan mengganggu teman-teman yang menyaksikan, menikmati streaming kita. Ya, jadi perlu juga diceritain dikit. Mohon izin panitia, waktunya tak ambil durasinya dikit. Kenapa dengan green screen? Halo, teman-teman. Ya, kenapa adanya green screen? Ini yang akan mungkin kalau teman-teman udah download UCTV, teman-teman akan melihat tampilan yang berbeda, nggak tampilan monoton seperti ini. Ini adalah tampilan sebuah studio yang menjadi dasar dari Digital Valley di Jakarta. Bahwa dengan kita memanfaatkan teknologi ini persembahan dari UCTV ini untuk teman-teman digital. Jadi mohon izinnya teman-teman yang di belakang untuk tidak menimbulkan suara pada waktu streaming berlangsung. Ini akan mengurangi mungkin penangkapan teman-teman yang ada di daerah yang mendengarkan streaming kita. Kita lanjutkan lagi. Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke speech and launch Jakarta Digital Valley dari Pak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arif Yahya. Dipersilakan. Iya, yang terhormat Bapak Arif dipersilakan dan Bapak mohon izin untuk di atas green screen. Ini ya. Karena studio jangan berisik yang belakang saya. Ya. Masuk TV nih. Dari style nama itu. Jangan berisik ya, saya pidato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Bus. Ini masuk TV ya. Saya lagi iklan tuh sama teman-teman di pariwisata, nanti kita akan melihat TV. Yang saya hormati Pak Dirjen, nanti yang bertanggung jawab beliau nih Pak Hari Waluyo atas kehadirannya. Beliau Dirjen Ekonomi Kreatif. Yang terhormat Dirjen Telkom Pak Waluyo. Tadi saya lihat juga ada Teguh Soekardi Silalahi sama Priantono, rekan-rekan semua Antop terutama ya, dan rekan-rekan seluruh startup tadi ketemu Antop. Sama siapa cewek tadi? Nuni. Kalau cewek saya mesti. Oke, mungkin saya ceritain dulu ya nasib kita akan gimana. Sampai dengan saat ini Kementerian Pariwisata masih bertanggung jawab untuk ekonomi kreatif.
Lalu saya tanya, karena nggak ada yang bisa jawab waktu itu ekonomi kreatif mau dibawa kemana, lalu badannya apa. Saya tanya langsung ke Presiden, Pak, ini wartawan banyak yang tanya, saya nanti wartawan nggak ditanya lagi yang ini, sudah saya jawab ya. Akhirnya beliau sendirian menjawab bahwa akan dibentuk badan ekonomi kreatif. Jadi badan ekonomi kreatif itu bisa, badan itu kalau Indonesia bisa lapor ke Presiden seperti BKPM, bisa juga lapor ke Menteri seperti BNP 2TKI. BNP 2TKI itu report ke Menteri Tenaga Kerja, nah itu keputusan Presiden. Beberapa pagi ini saja saya diskusi dengan dua komunitas. Tadi yang pertama komunitas musik, saya bilang Abdi selain hadir tadi. Yang kedua dengan komunitas desain, industri kreatif juga. Yang ketiga sekarang nih sama komunitas digital. Jadi hari ini berturut-turut semua concernnya saya serap karena saya ditugaskan Presiden untuk membuat badan ekonomi kreatif. Yang saya harapkan dia setingkat menteri, dan yang saya harapkan juga semoga nanti yang jadi kepala badannya dari kita juga. Semoga salah satunya adalah kita di sini jadi akan lebih bagus. Nah itu tentang nasib. Tentang startup. Saya lulus doktor, disertasi saya tentang situasi startup model. Jadi perbaikan dari Blank Risk Moria. Tapi tetap aja dengan seperti itu 95% gagal. Dan saya nggak mau ini terjadi kegagalan ini. Lalu untuk menekan kegagalan itu saya nulis buku lagi. Akan saya luncurkan tanggal 11 Desember. Tetapi sekarang saya bocorkan rahasianya. Makanya jangan berisik yang belakang tuh. Rugi kamu nanti, kamu berisik yang depan nggak bisa dengerin. Please, kalau mau nggak apa-apa di luar dulu sebentar. Ya, nggak enak banget ada orang ngomong, kamu ngomongnya lebih kenceng lagi. Kalau nggak diam saya nggak ngomong. Tadi waktu Indra ngomong nggak dengar, kasihan ya. Ini yang 320 orang tadi ya. Kalau nggak bisa diatur sulit kamu. Nanti akan satu. Ada 3 hal. Saya bahkan mengkritisi tulisan saya sendiri. Jadi pakai 3P-nya Indra itu 3P dari dulu tetap aja gagal. Saya tulis lagi kreatif e-commerce, tetap saja gagal. Dan kegagalan itu 95%. Jumlah anggota di Bandung Digital Valley itu sekitar 1.500. Yang lulus sudah nggak sampai 20 orang. Setelah itu lulus, kita inkubasi bahasanya di Bandung Digital Valley. Yang lulus lagi bisa dikomerskan mungkin tinggal nggak sampai 10. Ada pertanyaan yang sangat dalam menusuk saya waktu saya sidang terbuka. Pertanyaan itu dari Rektor 4. Jadi bunyinya gini, saya tahu Pak Aye itu orang yang selalu berawal dari akhir. Mengapa disertasinya kok berawal dari awal? From creativity to commerce. Padahal saya selalu pidato, orang yang berawal dari awal kemungkinan gagalnya besar. Tapi di akhir disertasi saya tulis seharusnya kita berawal dari akhir. Nah ini muncullah buku saya. Buku saya menceritakan bagaimana yang 95% kegagalan itu menjadi keberhasilan. Kalau kamu mau menjadi, pasti akan berhasil. Ada 3 bisnis strategi itu terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, kalau orang Telkom udah hafal. Komparatif strategi, saya setuju. Itu untuk unit resources. P pertama yang terakhir people. Buatlah creative camp atau creative center seperti yang sekarang kita buat. Ini valid. Yang kedua, saya punya 5 tahap. Creating
choosing atau selecting di situ, composing, channeling itu yang Indra tadi bilang 150 juta, baru commercing kalau kita exit boleh go public atau dibeli oleh orang lain. Yang saya bilang berawal dari akhir itu, creating kamu boleh berbuat apa saja. Tetapi ketika masuk ke creative center, yang boleh masuk adalah karya-karya yang bisa dikapitalize. Itu yang saya bilang. Jualan ide itu dari awal. Pak, kalau saya membuat seperti ini, laku ya? Itu di tahap choosing itu. Bahasanya saya sederhanakan, sell first, then buy. Atau sell first, then invest. Jadi kalau ide itu dijual saja tidak laku, jangan diteruskan. Maunya bilang, untuk memitigasi risiko, maka perlu dilakukan tahapan validasi di setiap tahap itu, sub-tahap. Tapi itu menurut saya mahal. Dia waktu choosing divalidasi, composing divalidasi, waktu channeling divalidasi, nggak perlu dikompos dan tidak perlu dichannelkan kalau memang ide ini dari awal sudah tidak laku. Dan itu dengan mudah kita menjudge satu ide itu laku atau tidak laku. Misalnya kamu akan membuat sesuatu yang persis sama dengan WhatsApp, udah nggak usah diterusin kalau yang itu sudah ada WhatsApp-nya. Oh, membuat game persis seperti Angry Birds, nggak perlu diteruskan, sudah ada, kecuali berbeda. Kalau di desain ada, saya kemarin mencontohkan ada satu daerah bagus, saya sebut aja ya, Banyuwangi bagus sekali, ombaknya itu 6 meter vertikal. Saya ketemu dengan orang-orang desain arsitektur. Kalau dia misalkan, oh Pak, saya akan membuat desain arsitektur di sini Mediterania dan saya jual 5 miliar, saya akan bilang kubur idemu. Karena di Banyuwangi nggak akan ada orang mau membeli harga rumah yang senilai 5 miliar. Beda kalau dia membangun di Jakarta. Nah, poin saya itu, jual dulu ide itu. Tanyakan kepada ahlinya, apakah ide itu laku atau tidak. Nah, kita harus pakai yang boleh masuk ke creative center yang kita bangun di 3 jurus saya itu hanya yang idenya yang tidak laku. Bagaimana? Anda boleh di creative camp. Saya bilang ke Indra, kamu buat MIKTI, Anda boleh tetap di MIKTI. Seniman itu boleh apa saja, berbuat apa saja boleh. Tetapi ketika dikomersilkan harus bisa dikapitalize. Tadi saya ketemu Abi, juga saya kasih contoh. Kalau zaman saya, mungkin zaman sekarang udah ada. Kamu nggak tahu ada Gombloh, ada Leo Christie. Penyanyi ini, musisi buat saya. Leo Christie itu membuat lagu yang dia tidak peduli mau laku atau tidak laku. Karena Merdeka dan lain sebagainya. Gombloh di lain pihak, musisi ada yang di situ, kamu juga ada yang begitu. Buat game laku tidak laku terserah. Tempatmu di Creative Camp itu kita sediakan tempat untuk orang-orang seniman seperti ini, dan tidak seorang pun bisa menebak nanti lagu yang diciptakan tanda kutip orang gila ini meledak atau tidak. Dan kalau toh dia meledak, dia juga tidak peduli. Nah, ada orang seperti itu, seniman seperti itu, dan kita berikan tempat. Tadi saya debat dengan timnya Pak, tapi kebetulan sama Pak Irfan Nukman ini, beliau anaknya Pak Ahmad Nukman dari ITB. Saya clear bilang, orang yang masuk ke ekonomi kreatif nanti, Pak Ye, kamu bentuknya ekonomi kreatif apa? Saya bilang creative center. Namanya juga ekonomi kreatif. Kalau dia namanya ekonomi kreatif, maka nilai keekonomian, economic value harus balance dengan social atau art value-nya. Harus balance itu. Nah, kalau tidak mau balance, kita hanya mementingkan tentang kesenian, seni budaya atau apapun, tempatnya tidak di creative center, tapi di creative camp. Jadi poinnya harus jelas. Kalau tidak akan sulit. Bukan negara ini tidak mau memperhatikan itu. Kalau di seni budaya itu ada departemennya sendiri. Namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diurus di situ.
Dan ada asosiasinya. Misalkan suatu seni itu ada asosiasinya tanpa dia harus ke kongres. Itu harus digarisbawahi karena nanti badan ekonomi, namanya juga badan ekonomi kreatif. Nilai keekonomiannya ada. Di sini juga sama. Otherwise kita akan frustasi. Itu jurus nomor 2. Jurus nomor 2 itu jual dulu idemu, baru kita akan invest, baru kita akan memberikan seed capital masuk ke accelerator, dan terakhir masuk ke tempat yang kedua tadi, jadi corporate venture capital. Dan yang terakhir, kalau sudah dibuat kreatif kan gagal, self standby pun sudah dilalui masih juga gagal. Gagal itu artinya kita tidak menjadi pemain besar. Ini jurus yang ketiga yang tidak mungkin gagal. Saya sindir di buku saya itu, saya tulis begini nih. Lionel Messi itu di dunia hanya satu. Ronaldo juga hanya satu. Penyerang itu striker yang hebat sebetulnya hanya satu di Barcelona. Kalau dia bersebelas dan striker hanya satu, maka ketika yang 10 tidak menjadi Lionel Messi, kamu masih boleh main sepak bola. Bisa jadi gelandang, bisa jadi back, bisa jadi kiper. Tapi kadang-kadang ada orang yang lebih memilih tidak ikut bermain kalau tidak menjadi striker. Saya sindir dulu. Bab 3 saya buka dengan kata-katanya. Sama di kita. Artis seniman termasuk rekan-rekan startup menilai dirinya harus berhasil sendiri. Nggak mungkin. Atau statistically kemungkinan itu kecil. Saya kasih contoh lain. Rhoma Irama itu cuma satu. Kalau seluruh pemain Sonita mau jadi Rhoma Irama, nggak jadi itu Sonita. Strikernya cuma satu. Yang lainnya masih boleh main kan? Ada yang pegang bass, ada yang pegang gitar, ada yang pegang kecapi. Itu saya beri judul Join the Winner. Nah, oleh karenanya kalau saya bertanggung jawab untuk pengembangan ekonomi kreatif, sebelum startup masuk kamu harus tanda tangan di situ. Misalkan kelompok game saya kumpulin, ada 10-11 orang lah biar ada sepak bola. Dari 11 orang ini yang meledak satu, yang lainnya harus ikut daripada kamu pulang. Nanti kalau kamu pulang soalnya kembali lagi kegagalannya 90%. Ikut join di sana. Tanpa saya sebut, ada orang membuat, nah ini orang digital semua gampang saya memberikannya. Point of sales itu kalau kita ke toko, di scan, berapa pembayaran selesai, inventory-nya berkurang. Ada lagi yang lainnya membuat laporan keuangannya. Kedua aplikasi ini mirip. Dua-duanya kayak point of sale, kayak laporan keuangan. Sebenarnya point of sale juga laporan keuangan, inventory kurang dan sebagainya. Tapi yang kedua ini aplikasinya lebih ke laporan keuangan. Jadi dia bisa membuat balance sheet, cash flow dan profit and loss. Yang point of sales itu tidak bisa membuat itu. Jadi ketika itu dijual oleh Bandung Digital Valley, mungkin kamu nanti bisa menebak, dia meledak namanya. Ribuan bisa kita jual. Yang satu ini, yang mirip ini tidak mau gabung. Padahal kalau gabung sangat dahsyat. Itu yang saya bilang. Jadi ketika kita tidak menjadi striker, maka harus janji tetap ikut main. Kalau nggak ikut main, kegagalan-kegagalan ini akan terus menerus. Jadi, saya nggak bisa membayangkan lagi. Saya udah 10 tahun di sini sama Indra. Saya bilang saya gagal. Saya pernah ngirim ratusan orang ke Bali Camp waktu itu. Saya gagal, saya tahu karena ekosistemnya nggak terbentuk.
udah saya lalui itu harus membentuk ekosistem, kita buatin ekosistem, masih gagal lagi, akhirnya mungkin jurus inilah jurus terakhir yang bisa saya tawarkan. Nanti kalau nggak setuju boleh, tapi kalau nggak setuju harus punya solusi ya. Bagaimana menekan kegagalan ini. Toh misalkan kamu join seperti ke yang kaum yang mendapat 8 miliar dolar ya. Teman-temannya juga menurut saya maaf ya nggak miskin. Dia yang buat WhatsApp. Pilihannya dua memang, ikut join atau keluar. Yang sekarang terjadi adalah keluar. Itu yang saya sedih sebenarnya. Jadi begitu tidak jadi striker, dia langsung keluar. Nah mungkin itu. Jadi kalau rekan-rekan punya ide yang lebih bagus, saya akan tuliskan lagi. Kalau nggak bagus, mungkin harus dikerjakan. Jadi 3 jurus buat ini dan harus banyak. Nanti induknya adalah Badan Ekonomi Kreatif. Anak-anaknya seperti kreatif center yang kita buat, salah satunya Jakarta Digital Valley, harus kita buat seluruh Indonesia. Yang kedua, self-first then buy, jual dulu idemu, kuantifikasi, baru Telkom atau kreatif center itu boleh invest. Dan yang ketiga, join lebih. Nah kalau kamu saya paksa seperti ini, maka ide akan berkembang dengan pesat. Dan saya sudah tahu kalau di Kemenpan semuanya akan saya digitalkan. Jadi jangan khawatir, karya-karyamu kalau terkait dengan tourism pasti akan saya pakai, dan industri kreatif. Tadi ada ide yang cukup menarik, mungkin saya bocorkan juga. Film itu tidak terlalu menguntungkan bagi yang film. Saya tanya ini ke teman-teman yang ahli, kalau film sama TV jadi sinetron, coba kamu pikirkan, film kalau digabung sama Telkom jadinya apa? Oh iya Pak, jadinya itu kalau itu nggak saya tanya, di CCTV saya punya. Ini aja ada Biskop sama Telkom jadinya apa? Nah itu ini ada crazy idea, membuat semacam kreatif bioskop. Bioskop itu selalu besar. Bioskop itu sekarang filmnya sudah digital, bisa pakai di flash disk. Kalau ada film bagus yang diputar di Bandung, orang Ciamis tidak bisa nonton. Diputar di Surabaya, orang Banyuwangi tidak bisa nonton. Tapi kan di Banyuwangi dan di Ciamis ada gedung-gedung yang tidak harus besar. Misalkan film 5 cm, Talk to Pavita Pierce, diceritain di mana-mana. Itu nggak bisa nonton anak Banyuwangi sama anak Ciamis. Atau zaman dulu Ada Apa Dengan Cinta kan meledak. Idenya adalah bagaimana kalau film itu kita kirimkan ke seluruh kantor Telkom. Di kantor Telkom diambil oleh mini biskup yang ada di sana, dan dia bisa putar dimanapun dia mau, bayar cukup 5.000 dan tidak ada yang disakiti di sini. Pemilik film tadinya nggak ditonton di Ciamis sama di Banyuwangi, menjadi ditonton. Yang kedua, biskup Surabaya tidak akan merasa bersaing dengan yang di Banyuwangi atau Tasik dengan Bandung. Kan orang Tasik ada sih, Ciamis. Orang Ciamis juga nggak akan nonton ke Bandung. Nah coba pikirkan, kalau itu jadi, maka hal-hal seperti perfilman itu akan sangat mudah. Dan saya sudah tahu, itu namanya soft infrastructure. Kalau yang hard infrastruktur, bangun jalan dan lain sebagainya, biayanya sangat mahal. Saya minta, kalau ini begitu saya minta, Indra yakin sebagai di Telkom, jadi ini bisnis besar. Di kafe-kafe kita setel biskop, bayarnya 5.000 juga apa-apa, pakai e-ticketing untuk kontrol dia. Kebayang ya? Nah coba pikirkan untuk semuanya yang di industri kreatif, saya pasti akan bantu rekan-rekan untuk memasarkan hal yang seperti ini.
nggak pakai biaya, sangat terbayang ya, sangat terbayang. Flash disknya kalau dia hanya punya akses boleh menyiarkan 3 kali, setelah itu hilang aja film itu, kita encrypt ya, bisa lah itu. Industri kreatif ini penutup tapi challenge buat kami semua. Sumbangannya besar, 600 triliun. Industri kreatif digital nggak tahu angkanya salah atau apa, hanya 2%, 12 triliun. Digital nanti tanya ke Pak Dirjen. Seharusnya ini nggak boleh terjadi. Kita banyak anak-anak pintar, startup seperti ini, dan untuk meningkatkannya asal kita bersatu ya, dan saya mewakili government sekarang udah pasti support, kita bisa akselerasi ini dengan cepat. Kalau target saya itu dari 7% akan saya tingkatkan menjadi 20% totalnya. Jadi kalau nanti PDB kita itu 10.000 triliun, berarti sekitar 1.200 triliun di industri kreatif. Di pariwisata menjadi 8%, jadi total kalau Parekraf masih di bawah saya itu 20% dari PDB atau sekitar 2.000 triliun. Nah itu peluang, tantangan buat kita semua. Saya komited karena saya gagal terus terang membina Mahendra di 10 tahun di industri kreatif ini. Kegagalannya simpel aja, belum ada pemain Indonesia, anak-anak kami semuanya maksud saya, para startup yang sudah dinilai menjadi pemain dunia. Kalau sudah ada itu, nggak usah dibayar, nggak usah apapun, saya akan sangat bangga dan bahagia asal merah putih terlibat di seluruh dunia. Mungkin demikian dari saya. Selamat untuk Jakarta Digital Valley. Semoga 3 jurus saya tadi betul-betul bisa mengubah dari kegagalan 95% bisa menjadi keberhasilan 95%, dan saya berjanji akan selalu mendukung teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Pak Menteri untuk bisa meresmikan Digital Valley, Jakarta Digital Valley. Di atas Pak Indra, mungkin sekalian Pak Hari mohon izin untuk mendampingi Pak Ahmad Sugiarto. Teman-teman, kita semua akan menjadi saksi dari meluncurnya, dari berdirinya Jakarta Digital Valley. Siap, kita hitung mundur dari 5, sama-sama, 4, 3, 2, 1. Ucap alhamdulillahirobbilalamin atas berdirinya Jakarta Digital Valley. Ya, langsung saja penandatanganan prasasti Jakarta Digital Valley oleh Bapak Menteri Pariwisata didampingi oleh PLT Dirut Telkom Bapak Mohon Indra, sabar teman-teman media untuk bersiap. dan AGM Digital Business Bapak Ahmad Sugiarto. Asik. Iya, resmi sudah hari ini. Terima kasih sekali Pak Menteri, terhormat sekali kami bahwa Jakarta Digital Valley satu-satunya Digital Valley yang diresmikan oleh seorang menteri. Ini benar-benar kita merasa sangat tersanjung, dan ini terima kasih banget untuk Pak Ahmad Sugiarto yang sudah dari awal melahirkan dengan paksa sebetulnya. Ya, kita lanjutkan. Ahmad Sugiarto.
ini merupakan bentuk nyata kerjasama Telkom Indonesia, kontribusi Telkom pada Merah Putih dengan mengaktifkan bekerjasama dengan startup lokal, sehingga teman-teman pengembang, teman-teman develop, teman-teman pencipta produk-produk aplikasi dapat mengembangkan bisnisnya, mengembangkan aplikasinya, bisa disumbangkan pada bangsa Indonesia. Yang lagi tepuk tangan untuk Telkom Indonesia, tepuk tangan untuk startup lokal. Ya, sudah diabadikan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sugianto dan Ibu Nuni. Selanjutnya kita mau update nih, ada new produk. Ini dia. Saya punya YouDoctor. Betul. Di sini ada 2 produk. Seperti tadi di awal kita udah sampaikan bahwa Telkom telah meluluskan, tadi kalimatnya meluluskan, dari 1.500 di Bandung masuk ke inkubator jadi 20 dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa produk kemarin kita udah launching, dan beberapa tadi kita udah coba dengan Timani, UCTV, YouMeetMe. Saat ini kita mencoba kenalkan teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkenalan dengan mereka-mereka pengembangnya ya, dari YouContest dan YouDoctor. Ya, dan ini YouDoctor adalah layanan yang mempermudah pengguna untuk memperoleh informasi kesehatan yang terpercaya, memanage kesehatan serta berkomunikasi dengan dokter secara real time. Panjang aman, yang penting. Lebih simpel ya jadinya ya. Iya betul. Jadi sebetulnya dokter online. Oh, Nah itu iya. aja. Dokter online. Jadi sekarang dokternya nggak usah datang, kita mau ke sana. Kalian bisa mungkin ya konsultasi, video conference, Dan itu chatting-chattingnya. semuanya free ya. Semuanya free. Yang itu ada di YouDoctor. YouDoctor, Nah, ya. itu adalah salah satu produk yang sedang diakselerasi oleh Telkom. Satu lagi YouContest. Kira-kira mirip lah bagaimana aplikasi ini bisa menjembatani sebuah festival dengan voting dan lain sebagainya. Ya, dan itu juga saat ini sedang dalam masa akselerator. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan kedua produk ini bisa lolos. Mana yang Mas Heri ya? Hai, Mas Heri, come on. Ini teman-teman tepuk tangan untuk Mas Heri. Mas Heri ini, ini senior kalian kalau bilang gitu ya. Benar. Jadi Mas Heri ini juga, ini Mas, sorry tangan ini. Ya, Mas Heri silakan perkenalkan diri dan langsung mungkin ambil alih. Terima kasih, saya langsung mundur diri. Kontraknya cuma sampai di sini, honornya cuma sampai di sini. Mohon maaf. Ya, bisa maju ke depan. Teman-teman yang berdiri, ayo. Sekarang sudah nggak ada lagi bos-bos, aman. Sekarang ngomong antara kita. Teman-teman bisa konsul habis-habisan. Sekarang teman-teman bisa maju, duduk di depan. Ya, duduk teman. Ya. Silakan teman-teman, 4 jam nyedotnya ini, tempatnya begini doang. Jangan khawatir, mudah-mudahan insya Allah nggak jatuh. Bergabung di sini biar makin Ya. akrab, makin dekat. Oke teman-teman semuanya, saya Fajar Heridianto. Saya mohon diri dengan sedih saya akui kita bertemu di lain event. Silakan Mas Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Iya. Mas Eri. Dan sekarang kita akan mengundang Mas Fajar. Iya. Untuk kita mau tahu info apa aja sih? Terima kasih banyak teman-teman. Boleh minta bantuannya nggak kalau kita tidak butuh cahaya-cahaya diskonya, kita pakai cahaya normal aja biar kelihatan mukanya. Bahwa bagian dari strategi kalau di Madu Telkom. Jadi salah satu source inovasi itu bukan open inovasi yang merangkul startup. Startup menjadi partner kita untuk memberikan sourcing inovasi yang nantinya bisa melengkapi solusi di Telkom. Dari sini diharapkan muncul inovasi yang breakthrough yang bisa membuat layanan yang bagus dan menarik dipadukan dengan distribusi yang kita miliki baik melalui Telkomsel maupun selain. Nah, kalau mengenai apa tadi dampaknya pada revenue, ya masih susah dibilang kalau sekarang. Yang jelas membuat offering kita menjadi tetap menarik
menarik karena adanya kreativitas dari dan inovasi dari startup yang melengkapi layanan digital. Kalau ini kan, kalau buat telco mungkin beda dengan betul-betul perusahaan digital ya. Kalau buat telco adanya digital company, ini dia akan memberikan sinergi value kepada kita. Nah, cuman kita ada metriknya lah untuk mengukur. Sebenarnya kalau dampak finansial tidak diukur langsung di saat pertama ya, kita ada metrik melihat apakah sebuah inovasi bagus dari kalau di awal tuh namanya TTG, traffic, traction sama growth-nya yang dilihat gitu. Ya, makin banyak yang melihat, makin besar traffic-nya dan growth-nya tumbuh, itulah muncul value, mungkin belum revenue. Atau malah sekarang lebih penting value dulu, tadi Pak Ayu bilang. Kita lihat kan kayak produk-produk digital kan lebih banyak yang dilihat dari sisi value for money, jumlah active usernya berapa gitu kan. Nanti per active user itu punya value gitu. Kita ikutin metrik-metrik yang dipakai dalam mengukur keberhasilan inovasi digital. Nanti tahap kelima baru kita bicara produknya, yang penting disukai dulu, diterima, terus tadi tumbuh, aktif usernya bertambah, itu lebih penting. Oke. Ada lagi? Saya dari Marketers ingin nanya, adakah perbedaan Jakarta Digital Valley sama Bandung dan Jogja? Ada. Jadi kalau bicara ekosistemnya, kita value chain-nya relatif lengkap ya. Dulu dibangun Pak Ai yang menetapkan strategi ini ya. Jadi kita mulai dari ide, ide-ide yang kreatif itu kita berikan tempatnya di Creative Camp. Tadi yang Pak Ai sampaikan, kita bangun 20 lokasi Creative Camp, 20 kota yang diharapkan sudah mewakili seluruh wilayah kita untuk nanti difasilitasi ya. Paling ujung sih di Makassar, mulai dari Medan, Batam, Palembang, Padang, terus di Jawa ada beberapa. Kemarin baru selanjutkan 3 lagi, Bandung, Tangerang, Bogor, Solo sudah ada, Malang, Surabaya, kemudian Jakarta juga ya, kemudian Kalimantan. Nah, itulah mungkin siklus-siklus nanti talent-talent itu di talent scouting ya, diidentifikasi, diberikan pengembangan begitu. Itu muncul nanti mulai masuk kepada ide bisnis. Kalau tadi Pak Ayu bilangnya ide bisnisnya harus yang laku dijual dulu. Nanti masuk kepada tadi ya, ke inkubasi. Nah, inkubasi itu yang tadi Jogja dan Bandung Digital Valley. Itu sudah benar-benar diinkubasi, jadi jumlahnya mungkin nggak banyak. Ketika mungkin jumlahnya tadi ada ratusan atau ribuan member yang kita fasilitasi, tapi begitu masuk ke e-commerce begitu, nanti diinkubasi. Kita kalau di Bandung fasilitasnya 20 ya, di Jogja 10. Itu yang nantinya setiap tahapnya ya, itu kan per tahap sekitar 6 bulan. Dan kemudian dari situ naik ke round berikutnya. Jadi kalau inovasinya sudah valid dan terus tadi ya, semakin tumbuh, semakin trafficnya membesar begitu, dan kita perlu akselerasi memanfaatkan kekuatan Telkom Group yang 140 juta tadi. Nah, tempatnya di sini, akselerator namanya. Gitu. Dan kebetulan di Bandung, Jakarta ini ada beberapa akselerator yang seperti dari kementerian juga ada ya Pak Ari ya. Jadi ada inkubator sudah ada di beberapa kegiatan. Nah, ini nanti bisa penyalurannya masuk ke akselerator ini. Tahap berikutnya adalah exitnya, nanti kalau pengembangan dari startup supaya makin value makin
saya kembangkan itu di corporate venture capital yang ada di Telkometra. Itu nanti exitnya itu mau dia dalam bentuk IPO atau dia ada placement investment dari partner investor. Jadi dia di tahap, jadi ada creative camp, ada inkubator, ada accelerator. Berikutnya adalah venture. Ada lagi? Saya Mulai dari dulunya Indigo competition gitu, dikasih hadiah, tapi ternyata itu tidak ada follow-onnya, tidak ada kelanjutannya. Akhirnya kita berpikir membangun inkubator, akselerator. Nah, waktu inkubator kita tadi yang Pak ceritakan, kita masuk 15, keluarnya 3 gitu ya. Dan berapa yang kita pelajari, memang paling penting sebetulnya dari mulai dari foundernya dulu. Karakter founder itu penting ya, dia orangnya open gitu, punya passion yang kuat dan punya konsep yang tadi yang betul-betul kuat. Nah, itu kita berpikir setelah itu kok skillingnya bagaimana gitu. Nah, ternyata memang harus mulai dari akhir tadi yang saya bilang, maka kita berpikir dari kepada kiblat yang memang mewarnai industri ini, mereka dari Silicon Valley. Nah, kita berpartner dengan 500 startup itu, ya, selalu top venture dan angel capital di sana. Nah, dia yang melihat mana yang tren-tren ke depan, mana area-area yang akan tadi menarik ya, kalau dikembangkan itu akan punya value yang tinggi. Nah, dia akan memberikan itu, direction itu, dan sehingga nanti yang namanya akselerator dan inkubator dia mengikuti apa yang mindset ini, dan kemudian juga apa tren-tren yang lagi menarik. Nanti dalam inkubasinya kita mengikuti kepada arah itu. Di sana juga dibawakan mentor-mentor terbaiknya, karena penting ini menjadi pemain dunia harus melatihnya juga kelas dunia ya. Kemudian metodologinya sama metrik-metriknya untuk nanti diukur, validasi, makin efektif. Nah itu, dengan demikian kita bisa mengakselerasi dan mengembangkannya dengan mindset yang pas di industri kreatif. Cukup ada. Iya, dari berita satu. Ketika kita lihat Jakarta, Surabaya, dan Bandung, Digital Value ini kan sudah berarti dan produk dari Telkom. Apakah sudah ada kontribusi yang terlihat dari didirikannya dua dari Digital Value ini buat Telkom sendiri? Iya, ada beberapa yang sudah kita akuisisi bahkan kita. Ada yang startup yang kita beli sebagian share-nya gitu, karena kita juga tetap mereka startup tetap punya share yang cukup besar ya supaya mereka melanjutkan inovasinya. Jadi ada yang sudah kita akuisisi begitu. Kemudian kita sendiri banyak inovasi yang startup ya yang kita dorong seperti G-Point. Sekarang ini sudah menjadi de facto standar kalau main game bayarnya pakai itu dengan pakai prepaid. Potong pulsa. Jadi kan nilai-nilai denominasi yang kecil-kecil 5.000, di bawah 5.000, 10.000 bisa bayar pakai pulsa itu. Demikian digital payment, digital goods bisa difasilitasi dan membuat bisa menemukan digital produk, digital services. Kemudian apalagi ada YouDoctor ya, cerita perut. Nah itu juga untuk terkait kuliner ya. Jarvis apa itu? Ya, Jarvis itu jadi semacam toko store ya, yang dia sangat melokalize konten yang ada. Jadi sekarang ini yang sedang kita lakukan bagaimana Jarvis ini sesuai yang diharapkan. Jadi prosesnya sekarang kita sedang akselerasi sekaligus melakukan validasi. Jadi yang masuk ke kita seperti tadi Pak Indra sampaikan, baik itu Point, kemudian cerita perut, kemudian Jarvis Store, kemudian kontes, kemudian YouDoctor. Nah ini saat ini kita sedang akselerasi dalam rangka meningkatkan traffic dia seperti itu, sehingga produk ini semua menjadi yang diharapkan menjadi yang sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan.
Malah dari produk kita ada beberapa tadi sore Pak ya, ada beberapa investor yang bisa masuk sudah nawar ke kita, alhamdulillah. Tapi saya bilang kita mau akselerasi lagi kira-kira. Silakan yang sudah terkumpul kelompoknya sekarang ke depan perwakilannya untuk masih ada waktu sekitar 3 hingga 4 menit. 3 menit lagi. Dua menit lagi. 2 menit lagi, sekedar mengingatkan berikut nama kelompok beserta leadernya. Kelompok 1 Google oleh Abdi, 2 Indomie dipimpin oleh Arif, Bantan balik, misalnya apa nih hadiahnya Indomie. Tester. Masuk. Kita makan mie. Iya, yang inovasi lagi kunjungan balik. Lagi saya sebutnya bahwa R&D masukin ke sini. Research and Development. Ada di karyawan sih sebetulnya. Taruhnya sama di sini. Iya, R&D. Risetnya udah tulis R&D. yang ada lagi itu Silakan teman-teman, masih ada waktu sekitar 2 hingga 3 menit. Sekedar memastikan bahwa tiap kelompok telah terbentuk dengan nama dari masing-masing. Google oleh Abdi, Indomie oleh Arif, Matator oleh Fis, Dropbox oleh Aris, Tulis Buku Denny, Agoda Charlie, Didaftar Saudi, Buka Tes Budaya, dan Media Alfian dan Putsaha Dia. Bagi teman-teman yang sudah selesai tugasnya, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kali ini kita juga ada lomba Witpik dengan hashtag Startup Meetup 48. Jadi gampang seperti mendapatkan event ini. Kemudian mention akun Twitter di Moderator dan tentunya hashtagnya jangan lupa Startup Meetup 48. Ada yang menarik yang kami sediakan. Pertama, juara 1 akan mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah. Yang kedua adalah 700 rupiah. Yang ketiga kita rangkum 1.000 rupiah. Karena teman-teman bagi yang sudah selesai menjalankan tugasnya bisa berfoto di sini, dan selfie atau foto apapun. Dan pastikan untuk menit lagi, 1 menit lagi pastikan teman-teman yang telah mengerjakan nanti akan dipilih oleh kelas pelajaran depan presentasikan hasil tugas. Lagi bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugas konsumsi, ada kompetisi menarik yaitu ini startup ini, startupnya ini partner dan supplier bisnis sama yang bisa saling bisa ada yang ini nggak digugurin nggak?
Sebenarnya simpel sih, justru simpel nih. Tiga ngomongin ini jadi 30. Belajar itunya kan belum ada lagi. Dia pegawainya bisa di 15 detik lagi. Sadar teman-teman. 13, 12, 11, Iya, bisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Hubungan kita, jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita, jika kau terus jalani tanpa ada ikatan yang pasti antara kau dan aku. Yeah. Halo, selamat bekerja. Yeah, yeah. Hey. Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku. Mau jiwa kemana hubungan kita, jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita. Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan yang pasti antara kau dan aku. Antara kau dan aku. Terima kasih. Selamat malam, DJ Agung. Karena teman-teman ke depan untuk berpose bersama untuk mengabadikan bersama kita. Silakan semua kita teman ke depan. Karena teman-teman kita berpose bersama. Karena teman-teman sebelum saya umumkan 3 pemenang kontes untuk bersama dan tinggal 3 namanya sebelumnya silakan ke depan dengan kita akan berpose bersama beserta panggung. Karena teman-teman jangan dulu pulang, sudah ada 3 nama yang saya pegang yang ternyata akhirnya mendapatkan hadiah dari Indonesia. Kita dulu. Setelah ini semua ke depan ya. Iya, kita dulu. Silakan teman-teman semuanya ke depan. Karena kita akan berfoto bersama. Kemudian nanti saya akan umumkan siapakah 3 orang pemenang yang beruntung atau mengikuti kontes foto yang telah kami selenggarakan. Silakan teman-teman sebelum pulang untuk ke depan kita akan berfoto bersama. Setelah itu akan saya umumkan siapakah 3 orang yang memenangkan kontes foto kita malam ini.
Kepada Mas Fajar, dinanti dapat untuk berfoto bersama. Lagi kepada Mas Fajar, dinanti dapat untuk berfoto bersama. Terima kasih. Baik teman-teman, saya umumkan siapakah 3 orang yang berhasil memenangkan kontes ini. Akan saya sebutkan. Yang pertama, yang mendapatkan untuk totalnya nanti akan di-DM oleh pihak panitia. Yang pertama @i_rie Jinal. Saya ulangi, yang memiliki akun Twitter @i_regional. Yang kedua, Luna ORZ 88. Yang ketiga, OMM. Sekali lagi saya umumkan, nanti panitia akan meng-DM teman-teman semua yang memenangkan ini. Yang pertama adalah pemilik akun Twitter dengan akun @i_regional. Yang kedua, Luna ORZ 88. Dan yang ketiga, OMM. Selamat pada para pemenang. Nanti panitia akan menghubungi teman-teman melalui direct message. Terima kasih. Sekali perhatian kepada Mas Fajar. Berfoto bersama Mas Fajar. Sekali lagi Pauli, jadi ke depan karena kamu bersama dengan Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Silakan teman-teman manfaatkan kegiatan ini dan saling mengucapkan